Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada para rasul, "Janganlah takut kepada orang, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pater Vincent, para imam, suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Nabi Yeremia dipanggil menjadi nabi dalam usia yang begitu muda. Ketika dia dipanggil menjadi nabi, pada awalnya dia tidak mau. Dia menolak tawaran dari Allah untuk menjadi nabi. Dia menyatakan keberatan terhadap Allah. Kalau kita langsung buka kitab Yeremia bab 1 ayat 4 sampai dengan ayat 19, di sana kita temukan bagaimana Allah berdialog dengan Yeremia. Tapi ayat 6 itu adalah keberatan Yeremia. "Ah Tuhan Allah, saya ini masih muda, saya belum pandai berbicara." Demikian dia berkata. Tetapi karena Tuhan terus-menerus membujuk dia dan menjanjikan pertolongan, penyertaan, dan dukungan, akhirnya Yeremia mau. "Baiklah, saya mau menjadi nabi." Setelah itu apa yang terjadi dalam hidup Yeremia? Hampir seluruh bagian hidup dari Yeremia sebagai nabi adalah penderitaan dan bencana. Coba bayangkan tadi janji Allah pada Yeremia, "Aku akan menyertai engkau, memberikan pertolongan dan dukungan." Tetapi hampir sebagian besar hidup dari Nabi Yeremia adalah bencana dan penderitaan. Hidup Yeremia dipenuhi dengan masalah dan penderitaan. Pada zamannya menjadi nabi, Yeremia harus menentang dua dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dosa yang pertama adalah dosa penyembahan berhala, dan dosa yang kedua adalah dosa ketidakadilan. Yang pertama itu adalah dosa internal orang-orang Israel, sedangkan yang kedua adalah dosa yang berasal dari luar, yang menyebabkan ketidakadilan pada mereka. Apa dosa penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman Nabi Yeremia? Mereka menyembah kepada Baal. Mereka menyembah dewa kesuburan orang-orang Kanaan. Serta mereka, banyak perempuan-perempuan mereka atau wanita-wanita mereka membaktikan diri untuk praktek kesuburan atau penyembahan kepada dewa kesuburan. Jadi katakanlah kalau bercerita, ada banyak sekali wanita dan perempuan yang ingin menyerahkan diri, membaktikan diri untuk berhala kesuburan itu. Itu dosa pertama yang harus ditantang oleh Nabi Yeremia, itu dosa penyembahan berhala. Berhala kepada Baal, menyembah dewa-dewa orang Kanaan. Dan yang ketiga adalah bagaimana perempuan-perempuan itu membaktikan diri untuk pelacuran. Karena mereka menganggap bahwa bakti kepada kesuburan itu adalah bakti yang baik. Dosa penyembahan berhala ini, kita ingat akan Sema Israel. Hukum yang terutama dan pertama dalam masyarakat Israel. Dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah itu esa. Tuhan
Allah itu satu, Esa itu satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap tenaga, maupun juga dengan segenap akal budi. Melanggar hukum itu yang mereka harus tempatkan pada bagian yang pertama. Juga melanggar perintah Dekalog yang pertama. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dia membawa 10 hukum dalam 2 Dekalog. Hukum yang pertama ditempatkan, jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ketika mereka ada di pembuangan, mereka berada di Asyur, orang Israel melakukan praktek berhala kepada dewa Baal, kepada dewa orang-orang Kanaan. Situasi yang kedua yang harus ditantang oleh Nabi Yeremia adalah situasi ketidakadilan, berhadapan dengan tirani-tirani pemerintahan para raja, dari raja ke raja terhadap bangsa mereka, dari pembuangan ke pembuangan. Harus ditantang. Ketidakadilan itu tidak disetujui oleh Tuhan Allah Israel, yang sejak semula telah menjanjikan kepada mereka tanah, tempat yang indah dan layak di Kanaan, di Israel. 2 dosa ini, sama saudara yang terkasih dalam Kristus, adalah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh orang-orang Israel sewaktu Yeremia menjadi nabi. Dan bayangkan, seorang Yeremia yang masih muda, yang tadinya dia katakan pada Tuhan Allah, saya belum mampu berbicara, harus bertugas untuk mengingatkan orang-orang Yehuda tentang hal ini dan tentang karya dan kasih Tuhan terhadap mereka sepanjang sejarah. Orang yang muda tadi, yang dalam pengamatannya sebagai manusia, dia katakan pada Tuhan, saya belum mampu berbicara, saya masih sangat muda, harus mengatakan hal ini. 2 hal yang paling penting di dalam hidup bangsa Israel. Yang pertama, melarang mereka untuk jangan menyembah berhala. Yang kedua, menyadarkan mereka akan ketidakadilan yang datang dari luar bangsa mereka. Yang ketiga, menyadarkan mereka tentang karya dan kasih Allah terhadap mereka sepanjang sejarah hidup bangsa mereka. Yeremia harus berjuang untuk menyadarkan bahwa Allah telah lama menaruh hati dan membimbing mereka, menuntun mereka sepanjang sejarah hidup bangsa Israel itu. Sehingga perjuangan mereka adalah bukan bersekutu untuk melawan Allah, untuk berhalang dari Allah, tetapi perjuangan mereka semestinya adalah bersatu untuk melawan penjajah yang berasal dari luar, untuk melawan ketidakadilan yang datang dari luar. Sayangnya sama saudara yang terkasih dalam Kristus, semenjak Yeremia memperjuangkan ini, nabi ini, sang nabi ini, dimusuhi oleh banyak orang, termasuk oleh orang-orang terdekatnya, kaum kerabatnya dan teman serta sahabatnya. Tadi awal bacaan pertama kita dengar, dikatakan seperti ini. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, gentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia, sebab semua orang dan sahabat karib mengintai dia, apakah dia akan tersandung dan jatuh. Yeremia ketika memperjuangkan agar banyak orang sadar tentang dosa yang mereka lakukan, bahkan banyak sahabatnya, orang-orang terdekatnya yang berjuang agar dia jatuh. Mereka berusaha menjatuhkan dirinya. Dia dikejar-kejar, dipukul, dipasung. Bahkan dalam bab yang ke-36 kalau kita baca semua kitab Yeremia, nabi itu dijatuhkan ke dalam sumur. Perigi. Untung baik waktu itu ada seorang sida-sida dari Ethiopia yang datang menghadap raja dan kemudian menyelamatkan dia. Kasihan raja, nabi itu tidak punya makanan di dalam sumur. Dia tertanam di dalam lumpur, dia akan mati kelaparan. Raja itu mengatakan, angkat kembali dia berkat bantuan sida-sida itu. Seorang nabi yang ingin memperjuangkan sesuatu yang penting bagi bangsa Israel kemudian dibenci, dikejar-kejar, dipasung,
dipukul, bahkan ingin dimasukkan ke dalam sumur, ingin dibunuh. Di manakah janji Tuhan? Mengapakah mungkin Yeremia mengalami penganiayaan sedemikian hebat? Di mana janji Tuhan atau pertolongan yang dijanjikan Tuhan semenjak ia dipanggil dari awal? Bahwa Tuhan akan mendukung, bahwa Tuhan akan menolong dia, bahwa Tuhan akan menyertai dia. Mengapa Tuhan seolah-olah diam saja pada Yeremia? Ia dicemooh, dijadikan bahan tertawa, bahkan seluruh seruan-seruannya, perkataan-perkataan yang disampaikannya, mereka tiru dan mereka pakai untuk mengolok-olok dirinya. Bayangkan ya, seorang penderitaan, seorang nabi, penderitaan yang dialami bukan hanya secara fisik, tapi juga batiniah. Ketika dia menyampaikan sesuatu, mereka gunakan apa yang dia sampaikan itu menjadi bahan tiruan, bahan olokan. Betapa menyakitkan. Sakit bukan hanya secara fisik, tapi secara batin, secara hati. Mereka menggunakan apa yang dia nubuatkan pada mereka, apa yang dia sabdakan pada mereka yang semestinya merupakan kehendak Tuhan untuk mengolok-olok dia. Nubuatnya sebagai nabi tidak diterima dan tidak dianggap serius. Yeremia sungguh tertekan. Dia bingung, lebih-lebih ketika tidak ada penghiburan, ketika Tuhan seolah-olah mengatupkan mulutnya. Ia ingin lari dari jabatannya sebagai nabi. Tetapi niat itu tidak pernah tersampai. Karena keinginan Tuhan dalam dirinya terlalu amat kuat. Terlalu begitu kuat. Tidak pernah tersampai. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada titik inilah suasana hati Nabi Yeremia kembali berubah. Kemudian berubah. Yeremia tiba-tiba tampil sebagai sosok yang tegar, yang kokoh dan penuh dengan kekuatan. Meski sahabatnya, kerabatnya, orang-orang yang terdekat dengannya ingin menjatuhkan dia, ia tidak gentar. Ia yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan menyertainya. Dan ia menegaskan keyakinan itu di dalam bacaan yang pertama, sekali lagi dalam ayat yang ke-11. Tuhan menyertai aku laksana seorang pahlawan yang gagah perkasa. Sebab itu, orang yang mengejar aku akan tersandung dan jatuh. Mereka akan menjadi malu sebab mereka tidak akan berhasil. Yeremia mengokohkan keyakinannya, mengokohkan imannya, bahwa mereka yang mengejar dia akan tersandung dan jatuh. Mereka yang mencari-cari dia tidak akan pernah berhasil. Ia yakin bahwa Tuhan menyertainya sebagai seorang pahlawan. Para lawan tidak akan berhasil, mereka akan menjadi malu, mereka akan tersandung dan jatuh. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Yang lebih istimewa lagi, bacaan Injil seakan menjadi jawaban terhadap penderitaan, keluh kesah, pemaksulan, pembuangan dan rintihan Nabi Yeremia. Tuhan mendengarkan rintihan sang nabi. Bagian awal dari Injil langsung dibuka dengan kata-kata yang berkekuatan besar dari Tuhan Yesus. Dia mengatakan, kalau dalam versi Alkitabnya tadi kita baca di sini dia agak berbeda. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu. Itu kata-kata awal. Kalau di sini dia katakan, janganlah takut kepada orang. Kalau dalam Injil dan dalam kitab suci dia katakan, janganlah kamu takut terhadap orang, terhadap mereka yang memusuhimu. Tuhan membuka mulutnya dan memberikan jawaban terhadap rintihan Yeremia. Jangan takut, Tuhan hadir Yeremia di dalam pelayananmu. Jangan takut, Tuhan tetap menyertai engkau. Tuhan akan tetap senantiasa hadir di dalam pelayananmu. Engkau begitu berharga di mata Tuhan. Bahkan kematian pun tidak dapat menggagalkan cinta Tuhan kepada sang nabi. Yeremia benar di dalam keyakinannya bahwa semua perjuangan pewartaannya, meskipun pewartaannya itu kata-katanya seringkali digunakan sebagai bahan olokan, bahan sindiran, bahan hinaan untuk dia, tetapi dia yakin di dalam keyakinannya bahwa apa yang dia sampaikan akan tiba saatnya semua itu akan terbuka dan terbukti kebenarannya.
Rahasia-rahasia akan dikatakan dalam terang dan akan dikumandangkan dari atas atap rumah. Ini keyakinan Yeremia. Apa yang saya firmankan hari ini, yang saya sampaikan hari ini, dengan iman keyakinan akan penyertaan Tuhan, semuanya itu akan terbuka dan terbukti kebenarannya. Rahasia-rahasia akan dikatakan dalam terang dan akan dikumandangkan dari atas atap rumah. Ini jawaban Tuhan di dalam Injil yang kita dengarkan. Pada rintihannya, pada keluh kesahnya, Tuhan memberikan jawaban. Sehingga ketakutan Yeremia, keluh kesah Yeremia, kemudian diubah menjadi kekuatan yang besar, menjadi semangat dan harapan yang mendorong ia berani menghadapi perlawanan para musuh. Itu menjadi semangat dan harapan yang mendorong Yeremia untuk menghadapi halangan-halangan yang membuatnya ingin untuk meninggalkan tugas utusannya. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada burung ini. Takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan tubuh sekaligus jiwa di dalam neraka. Itulah kata-kata Tuhan pada Nabi Yeremia ketika Tuhan membuka mulutnya. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada akhir renungan ini kita semua dipanggil pada pelayanan yang sama. Pada pelayanan akan kabar baik Kristus. Pada tugas untuk menyampaikan kabar baik Kristus. Yang penting untuk kita refleksikan adalah perlawanan yang dialami oleh Yeremia, tantangan-tantangan yang dialami oleh sang Nabi, bahkan juga perlawanan yang dialami oleh Yesus sendiri ketika memberitakan Injil Kerajaan Allah, hanya berubah atau berganti pakaian dengan perlawanan-perlawanan dan tantangan yang kita alami saat ini. Kita semua dipanggil untuk menyampaikan kabar baik Kristus, perbuatan-perbuatan baik, kebenaran dan keadilan dalam hidup kita. Tantangan akan kita alami, meskipun dulu mereka mengalami tantangan dalam bentuk fisik dan juga batini, sekarang ini pun juga kita alami yang sama. Mungkin hanya berganti pakaian, mungkin karena tidak ada orang yang secara langsung memberikan kepada kita tuduhan untuk membunuh kita. Saat-saat ini kita menemukan berbagai tantangan dalam berbagai macam bentuk dan rupa. Dia hanya berganti pakaian, tetapi esensinya sama, intinya sama. Dia tetap tantangan terhadap fisik seorang pelayan Tuhan dan juga terhadap jiwa, terhadap batin seorang pelayan Tuhan. Kita tetap yakin bahwa meskipun ada berbagai macam rupa perlawanan, ada berbagai macam rupa tantangan, bersama dengan Tuhan pasti tetap ada solusi. Jangan takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, takutlah pada Dia yang dapat membunuh jiwa sekaligus tubuh di dalam neraka. Sesungguhnya kita lebih berharga daripada burung-burung pipit. Kita ingat bahwa apa yang kita perjuangkan, yakni kerajaan Allah, pada suatu waktu perjuangan kita itu akan segera datang, pasti akan terwujud. Yang teristimewa dan yang lebih penting dari itu semua adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Di ujung perjuangan kita, di ujung segala macam rintihan dan keluh kesah kita harus tetap mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Di dalam akhir Injil, Dia menutup dengan kata-kata yang sangat indah. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, akan Kuakui pula di hadapan Bapa-Ku yang di surga.